sukses kita berada di Kota Semarang. Nah, ini sebelah saya Mas Sigit. Nah, generasi kedua pabrik mie ayam tunggal rasa punyanya Pak Min. Yang letaknya di Gayam Sari ya Mas ya. Ya, sebelahnya tol Gayam Sari. Ini pabrik ini sudah beroperasi puluhan tahun, pelanggannya di mana-mana. Dari Semarang banyak yang beli mie di sini. Nah, bagaimana kisah-kisah mereka? Mari ikuti cerita-cerita dari mereka. Pertama kalau ikut pabrik, pertama ya ikut tukang mie orang Jakarta dulu. Iya Jakarta. Mboten ikut saudara enggak. Saudara aku ya tukang mie di Bogor niku, terus ya ketemu Pak Sirat ya Pak. Pak Sirat menjadi tukang mie. Gitu. Terus ya masuk sini pertama 89 nggih Pak, 89 sampai sekarang ngolah mie ngeten niku. Nggih. Yang Jakarta dulu Pak. Pertama Palapan niku, terus Durungan Tengah, Garon, terus mana? Galkangkung. Nggih, Galkangkung nih lho Pak. Tahun piro Pak niku? 90-an lho Pak. Orangku ada 5, dorongan ya 5. Sampai Juar ada, Simpang 5 ada. Mie jarang zaman biyen Pak. Sendang guwo nggih. Jadi sehari ini kadang-kadang 10 mangkok, 5 mie mangkok sehari loh Pak. Nggak makan kan nggak makan nggak bisa tuh. Zaman istriku masih di Bogor niku. Pabrik zaman biyen Pak. Bikin mie sambil dorong gerobak. Orangku tuh ada 5. Sampai mundi niku Simpang 5, Juar, muter-muter Pak. Sehari itu kadang-kadang tuh 5 mangkok nggak laku Bu. Mau ngontrak aja susah kok. Pertamanya gilingan kecil gitu loh Pak. Ke Jakarta saya ikut bis dulu. Kecil, gilingannya kecil, nggak ada segini. Cilik. Boro-boro Pak, kontrak setahun aja nggak kuat kok Pak, setahun itu. Terus setengah tahun lahir anak kula pertama ini belum lahir ini. Nggih. Tahun 90 pertengahan niku lagi mumbul, lahir sampai si Sigit. Nggih. Kalau produksinya Pak Min ini, itu kita yang pasti memakai terigu yang pasti ada berkualitas. Di sini ada mungkin Samen Jaliat, ada Cakra, ada Bikok, mungkin ada yang lain. Karena satu terigu itu kalau dibikin mie, kemungkinan pasti ada plus minusnya. Tapi kalau kita di mix, kita pasti bisa tahu kekurangan sama kelebihan masing-masing. Kalau di Pak Min sendiri, yang pastinya itu nggak bakal ninggalin nama Cakra Kembar. Karena Cakra Kembar itu yang pertama udah menang brand, yang kedua Cakra Kembar itu bisa bener-bener kerasa kualitas mie-nya itu nanti sendiri. Terus dari produksi Pak ini sendiri pun satu sak normalnya 25 kilo. Jadi setelah kita proses menjadi finishing, udah jadi bentuk mie gini, kita cuma menjadi 15 kilo. Karena per kilonya pun 1 kilonya itu ada 20 on. Jadi 1 kilonya itu ada 20 on. Jadi 1 kilo ada 2 kilo. Perhitungan seperti ngoten niku. Kita bilang dukanya dulu ya Mas ya. Duka kita kayak pengrajin gini yang pasti kan nanti dari harga baku dulu Mas. Seperti contohnya terigu. Kita terigu bisa naiknya tuh paling nggak per sak tuh 5 sampai 10.000 per sak. Sedangkan kita penjualnya itu kita nggak bisa naik. Karena pengrajin mie kemungkinan bisa naikin harga itu 1 tahun sekali, dan itu biasanya di pas lebaran gitu Mas. Kita mungkin agak kedudukannya di situ, jadi kita bisa malah tombok terus sampai nanti harga itu stabil gitu. Kalau senangnya ya pasti kalau kita dapat terigu yang bagus, harganya juga yang relatif murah, otomatis
untung kita lebih bisa labanya lebih lumayan lah Mas, seperti itu. Produksi kita mulai dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi Mas, setiap hari ya, dan tidak pernah libur, tidak ada liburnya mungkin Mas ini. Jadi kita continue terus, produksi terus. Satu hari bisa sampai 10 sampai 15 sak kurang lebih. Mungkin kalau Sabtu Minggu bisa lebih Mas, bisa sampai 18 sakan kalau Sabtu sama Minggu. Mie yang baik itu teksturnya yang pasti Mas, dia lentur dan mie yang baik itu tidak gampang patah. Kalau versi saya nih Mas, kalau mie kayak gampang patah keras itu biasanya itu cenderung pertama di adonan dulu. Kalau adonan kita bagus, mungkin mie finishnya juga bagus. Para pemula atau pelaku usaha yang lagi mau merintis usaha, yang pastinya pertama itu yang penting jangan takut gagal, jangan takut salah, semangat, dan harus ditelateni. Karena zaman sekarang usaha itu harus benar-benar telaten, dan kita harus sering mutar karena kita harus mengetahui lapangan, kita harus mengetahui pasar kita masing-masing. Soalnya setiap daerah kan pasti mempunyai plus minus, masalahnya harus seperti apa gitu. Menguasai pasar dulu lah paling enggak, dan kita harus ulet gitu. Itu kalau dari saya seperti itu sih Mas.